Jadi kadang-kadang ketika kita ngelihat orang-orang model gini, kita bingung. Orangnya buruk, kelakuannya buruk, temperamental, suka marah-marah, tidak tahu diri, tapi diberkati sama Tuhan. Hidupnya sukses. Dan kadang-kadang kita bingung, saya nggak terlalu jahat loh. Kok saya hidupnya gini-gini aja. Tapi ada orang yang hidupnya jahat banget, tapi Tuhan berkati. Nah, ada seorang pengusaha yang jahat hidupnya, buruk kelakuannya, tapi diberkati Tuhan. Nah, nama pengusaha ini adalah Nabal. Nah, nama pengusaha ini adalah Nabal. Jadi hari ini saya akan berbicara firman Tuhan, temanya adalah Nabal. Yang pertama, why good things happen to bad people? Mengapa hal yang baik bisa terjadi dalam kehidupan orang yang buruk? Jadi sebaliknya seringkali orang tanya, kenapa hal buruk menimpa orang baik? Ini dibalik. Kenapa hal baik menimpa orang yang buruk? Orangnya buruk tapi hal baik terjadi dalam hidupnya. Nah, ibadah yang kedua nanti saya bicara mengenai penyesatan. Bapak Ibu, ini doktrin penting. Jadi saya mendorong Bapak Ibu juga bisa ikut, tapi kalau enggak mengikuti secara online. Nah, firman Tuhan 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3 kita baca. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Jadi firman Tuhan dengan jelas, orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi jelas Alkitab memberitahu bahwa Nabal ini pengusaha di Maon, punya perusahaan, hidupnya sukses. Hidupnya sangat kaya, punya 3.000 ekor domba, 1.000 kambing, dan Alkitab bilang waktu itu dia di Karmel untuk pengguntingan bulu domba. Artinya dia lagi panen bulu domba. Ada kekayaan yang bertambah. Nah, hari ini kita akan lihat kenapa ini ada orang jahat, kasar, temperamen, tapi sukses. Kaya. Dan kenapa? Kenapa Nabal bisa sukses? Kenapa hal baik bisa terjadi dalam kehidupan orang yang buruk? Nah, yang pertama firman Tuhan mencatat karena Nabal ini adalah keturunan dari orang benar dan takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga tadi firman Tuhan bilang gini, yang bagian terakhir ia seorang keturunan Kaleb. Jadi Nabal ini keturunan Kaleb. Kalau Alkitab mencatat sesuatu secara spesifik, nah kita perlu perhatikan kenapa kok ditulis secara spesifik. Nabal ini keturunan Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb adalah seorang dari 12 pengintai yang disuruh Musa mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb, 2 orang yang menyampaikan kabar positif kepada Musa. Meskipun yang dilihat adalah sesuatu yang negatif. Jadi Alkitab bilang Nabal itu keturunan Kaleb. Nah, Kaleb itu adalah orang yang memberikan kabar baik kepada Musa, meskipun yang dilihat, oh ini berat, situasinya berat, tapi dia memberikan kabar yang positif kepada Musa. Nah, apa yang Tuhan ngomong, apa yang Alkitab katakan soal orang yang namanya Kaleb. Bilangan 14 ayat 24 berkata demikian, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nabal keturunan Kaleb. Berarti Nabal tinggal di tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan Kaleb. Nah, ayat berikutnya Yosua 15 ayat 13 ngomong gini, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Jadi Tuhan bilang pada Yosua, Yos, kasih sama Kaleb wilayah Hebron. Nah, sampai hari ini Hebron itu adalah wilayah yang paling subur di tanah perjanjian. Yang paling baik di tanah perjanjian itu Hebron.
Domba terbaik adalah domba yang berasal dari Hebron. Dan firman Tuhan berkata bahwa di Hebron itu ada keturunan Enak, Kiryat Arba, Bapa orang Enak. Kalau kita memperhatikan Alkitab Bapak Ibu, ada keturunan Enak. Apa yang muncul di gambaran Bapak Ibu? Keturunan Enak. Nih. Siapa? Bapak Gembala? Bukan, saudara. Jangan dong. Ya kan? Keturunan Enak. Siapa yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang keturunan Enak. Itu orang yang tinggi, gede, perawakannya kekar. Dan firman Tuhan bilang, itu ada di Hebron. Nah, firman Tuhan ngomong, di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Nabal ini keturunan Kaleb. Dan di wilayah Hebron, itu tanahnya subur. Orangnya gede-gede. Makanya domba-domba Nabal itu bisa beranak cucu dengan sangat baik, berkembang dengan cepat. Karena dia tinggal di wilayah Hebron. Dia ada di wilayah Hebron karena dia keturunan Kaleb. Dan kalau kita perhatikan itu diberitahu bahwa keturunan orang benar akan berbahagia dan lain sebagainya di bawah-bawahnya. Nabal kecipratan berkat dari leluhurnya yang bernama Kaleb. Jadi Nabal itu mendapat berkat karena dia adalah keturunan Kaleb. Bukan semata-mata ada sesuatu yang baik yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Bukan. Nabal nggak melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Nabal itu buruk kelakuannya. Bebal orangnya, jahat sikapnya. Tapi karena dia keturunan Kaleb. Karena leluhurnya adalah orang yang benar. Takut akan Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya banyak menerima hal-hal yang baik dalam hidup saya. Bukan semata-mata karena apa yang saya kerjakan. Bukan semata-mata karena apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Tapi semata-mata karena ada orang tua saya yang dari dulu melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya. Dan itu nular, akhirnya saya kecipratan berkat dari leluhur saya. Tapi mami saya selalu ngajar, meskipun kita bukan keluarga kaya raya, enggak punya uang berlimpah, belajarlah memberi, belajarlah menabur, belajarlah menolong orang lain. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi mami saya selalu bilang, ini nanti ya ada Natal, kita bagi-bagi aja. Kita bantu orang-orang yang kekurangan, kita kasih duit. Nanti ada Sincia, orang-orang ini ya kekurangan, kita kasih duit. Banyak momen saya ngelihat hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh mereka berdua. Yang itu akhirnya membuat saya menerima berkat dari apa yang mereka lakukan. Nah, pelajaran pentingnya apa dari ayat-ayat tadi? Apa yang kita lakukan saat ini itu akan menurun kepada generasi di bawah kita. Apa yang kita kerjakan hari ini itu dampaknya kepada generasi di bawah kita. Kepada anak cucu cicit kita itu bisa kita tentukan dari hari ini. Anak cucu cicit kita menerima apa dalam hidup mereka bisa kita tentukan dari hari ini. Mereka menerima yang baik atau mereka menerima yang buruk. Itu bisa kita tentukan dari hari ini. Kalau orang baik hidupnya di hadapan Tuhan, maka dia sedang menabur benih kepada keturunan di bawahnya untuk bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik. Untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, itu akan turun juga. Bahkan firman Tuhan berkata sampai keturunan yang keempat menanggung resikonya. Itu. Nah hari ini, apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu berdampak bagi keturunan di bawah kita. Maka benarlah apa kata firman Tuhan. Nabal sukses, orangnya buruk, jahat kelakuannya. Tapi dia diberkati. Semata-mata karena dia keturunan Kaleb. Kaleb itu orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Imannya benar. Ayat yang lain ngomong, Kaleb mengikut aku dengan sepenuh hati. Maka Nabal kecipratan berkat dari Kaleb. Nah yang kedua, kenapa hal yang baik bisa menimpa orang yang buruk? Kenapa Nabal bisa sukses? Kalau yang pertama karena dia memiliki atau dia adalah keturunan dari orang benar, dia memiliki leluhur orang benar takut Tuhan. Yang kedua adalah karena Nabal
memiliki pasangan yang bijaksana dan cerdas. Ayat yang ketiga dari 1 Samuel 25 berkata, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Lagi-lagi Alkitab menulis sesuatu secara spesifik. Kalau tadi dikatakan ia keturunan Kaleb, nah kali ini Alkitab bilang istrinya Nabal namanya Abigail, dia bijak dan cantik. Arti Abigail dalam bahasa Ibrani itu artinya orang yang visioner, punya visi yang brilian. Kalau dalam King James Version dikatakan dia punya good understanding, pemahaman yang baik, pengertian yang baik. Dalam NIV dikatakan Abigail punya tingkat intelijensi yang baik, pinter, berhikmat, cerdas. Nah, mengapa Nabal bisa sukses? Mengapa hal yang baik bisa terjadi dalam kehidupan Nabal? Karena dia punya pasangan yang bijak dan cerdas. Di mana letak kecerdasannya Abigail? Suatu ketika Daud itu lagi dikejar-kejar Saul dalam pelarian. Dan dia dengar Nabal lagi diberkati dalam penguntingan bulu domba. Kebiasaan orang waktu itu, kalau orang diberkati, itu harus berbagi sama orang lain. Kalau orang lagi diberkati, lagi berlimpah, dia harus berbagi kekayaannya. Daud dengar, Nabal lagi diberkati, maka Daud ngomong sama anak buahnya, pergilah ke Nabal, sampaikan salamku. Bilang salam dari Daud, bahwa hari ini kamu sedang diberkati, praise the Lord, puji Tuhan. Nah coba kamu ngomong, siapa tahu Nabal bisa bantu kita untuk bertahan hidup dalam masa pelarian ini. Ketika Daud ngomong gitu kepada pegawai-pegawainya, anak buahnya, disampaikanlah ke Nabal. Mereka pergi ke Nabal, bilang, Nabal, ada salam dari tuanku Daud. Lalu disampaikan semua yang baik, terpujilah engkau karena kekayaanmu bertambah dan lain sebagainya. Ketika Nabal dengar bahwa anak buah Daud mendatangi dia, Nabal bilang, sopo Daud? Siapa Daud? Siapa anak Isai? Songong banget. Sombong banget juga dia. Siapa Daud? Nggak kenal gue. Dan siapa kalian? Siapa tahu kalian ini budak-budak yang kabur dari tuannya, kemudian datang ke sini, memperoleh atau mengharapkan mendapat sesuatu dari aku. Nabal bilang, gue nggak kenal. Dimaki-maki, dipisu-pisui sama Nabal, baliklah itu orang-orangnya. Dan menyampaikan kepada Daud apa yang barusan Nabal ngomong. Nabal bilang, siapa Daud? Gitu. Disampaikan kepada Daud. Ketika Daud dengar perkataan itu, naik pitam Daud. Oh itu sampai ke ubun-ubun darahnya. Dia bilang, siapkan pedang. Kita datangi rumah Nabal. Kita bunuh orang itu. Kita matikan orang itu. Dan berita itu sampailah kepada budak-budaknya dari Nabal. Budak-budak Nabal ketika dengar, dia bukan lari ke Nabal, dia lari ke istrinya, lari ke Abigail. Nyonya, kacau nyonya, bahaya. Tadi budak-budak Daud datang ke sini, dimaki-maki sama Nabal. Sekarang mereka mau datang lagi untuk bunuh Nabal. Ketika Abigail dengar, ini letak cerdasnya Abigail. Ketika Abigail dengar, Abigail bilang, siapkan gandum, siapkan roti. Kamu pergi mencegat Daud di tengah jalan. Jangan sampai Daud sampai duluan ke sini. Aku nanti nyusul ke sana. Dan akhirnya mereka datang duluan mencegat Daud di tengah jalan. Ketika dicegat Daud, termasuk Abigail datang, mencegat Daud. Abigail turun dari keledainya, sujud menyembah Daud. Dan berkata, terpujilah tuanku Daud. Disampaikan hal-hal yang positif, engkau orang yang luar biasa dan lain sebagainya. Lalu dikasih persembahannya. Abigail bilang, jangan engkau mengotori Tuhan, jangan engkau mengotori tanganmu dengan membunuh Nabal. Sebab sama seperti namanya, orang itu bebal dan dursila kelakuannya. Dursila itu buruk, lebih tinggi dari jahat. Jangan engkau membunuh Nabal. Disampaikan hal-hal yang positif kepada Daud. Daud dengar, yang tadinya dia naik pitam, emosinya langsung mereda. Untung kamu datang duluan hari ini. Kalau kamu tidak datang duluan,
itu udah tak pateni sih namanya Nabal itu. Besok pagi udah nggak ada laki-laki hidup di situ. Betapa cerdasnya orang yang namanya Abigail. Dia berhasil bernegosiasi dengan Daud sampai tidak jadi membunuh Nabal. Betapa cerdas bijaksananya istri dari Nabal yang bernama Abigail. Dia berhasil bernegosiasi dengan Daud. Hari-hari ini banyak pasangan dalam rumah tangga yang saya dengar dan saya lihat dan saya temui, termasuk klien-klien saya, suka menyepelekan pasangannya. Suami-suami suka menyepelekan istrinya. Meskipun awalnya menikah mungkin bukan dari keluarga yang baik, mungkin bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan dari kesarjanaan yang baik, tapi bukankah itu istri yang sudah menemani dari dulu? Tapi seringkali disepelekan oleh banyak pria-pria, oleh banyak suami-suami. Dan mungkin kita menganggap enteng pasangan kita tanpa kita sadari sebenarnya mereka adalah ahli negosiasi yang bernegosiasi dengan Tuhan untuk keberhasilan dan kesuksesan pasangannya. Banyak pria yang tidak menghargai hal itu, tidak memahami ketika didampingi dulu mulai dari nol diberkati, sukses, kemudian istrinya ditendang dan dia cari orang lain. Banyak, saya sering menjumpai seperti itu. Tapi sama halnya juga, banyak istri-istri yang tidak kelakuannya seperti Abigail. Tidak memiliki perilaku yang baik, tidak bijak dan cerdas. Ada itu pernah klien, suami istri datang ke kantor saya, kantor kami. Dimaki-maki suaminya. Di depan kami itu dimaki-maki. Jadi istrinya maki-maki suaminya. Ini suami saya bego, goblok, gak bisa kerja gitu. Saya dalam hati bingung, ya apa sih? Gimana ini istrinya bisa maki-maki suaminya loh. Di depan orang-orang lagi. Dimaki-maki bilang gak bisa cari duit. Tidak memiliki kelakuan yang baik, tidak bijak dan cerdas. Dan banyak orang dalam sebuah hubungan tanpa menghormati Bapak Ibu yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan yang kudus. Tapi banyak dari kita seringkali tidak menghargai pasangan-pasangan yang sudah Tuhan berikan dan sudah menemani kita sampai hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, Abigail, dia bijak dan cerdas, cantik juga. Saya sering dikasih wejangan itu dari orang tua saya. Kalau cari pasangan, jangan cuma cari yang cantik doang. Cantik boleh, harus kan, kita memilih. Tapi jangan cuma cantik doang. Kalau cantik doang, itu pasangan aja sama Barbie, sama boneka. Jangan cuma yang cantik doang. Bijak, cerdas, hidupmu bahagia. Itu nempel di kepala saya. Jangan cuma asal dapat. Cari yang bijak. Cari yang cerdas, itu akan membuat hidup menjadi lebih baik. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas, spesifik. Kenapa kok Nabal bisa diberkati? Karena dia punya istri Abigail, bijak dan cerdas. Ahli bernegosiasi, dan jujur seringkali memang wanita lebih pintar bernegosiasi daripada pria. Betul nggak? Coba pergilah ke Pasar Atom, Bapak Ibu, melihat itu. Oh, saya udah sering ketemu itu AI di Pasar Atom. Nawar baju. Ci, 1 meter piro Ci? 100.000. Oh ndas, kelarangan 10.000. 10.000. Coba. Itu kalau setan denger keder, saudara. Aku kalau nawar gak ngono koyo kok iki AI Kristen iso 10.000. Untung apa coba? Saya pergi ke Israel kemarin. Kalau di Israel itu begitu turun bis, Bapak Ibu. Oh, itu langsung semua orang itu berjejer. Dan mereka bisa bahasa Indonesia. Coba. Menerima mata uang Indonesia, rupiah pun bisa. Tas dari Mesir, 100.000 10, 100.000 10. Oh. Tas, ini tas gantungan kunci, 100.000 20, 100.000 20 atau $10. Itu semua berjejer di situ. Itu ada cici-cici kan dari Jakarta, karena saya ikut tur yang Jakarta. Dia nawar, wih mahal banget, 100.000 10. 20.000 10. Coba 20.000. Saya pikir dahsyat. Untung apa orangnya kalau gitu 20.000. Seringkali memang wanita lebih pandai bernegosiasi daripada suami-suami, daripada pria-pria. Bahkan lebih pinter mengatur keuangan,
Ada itu klien pernah cerita, mau cerai. Suami istri, suaminya yang ngajukan, mau cerai. Kenapa? Karena katanya dikasih uang jajan cuma 200 ribu. 200 ribu, gimana? Iya Pak, saya pagi dikasih makan Energen, itu. Siang Indomie, malam Promah Pak, ya kan? Akhirnya ngajukan cerai lah dia. Tidak mampu, tidak tahan dengan segala yang dibikin oleh istrinya. Nah Abigail, dia orangnya pinter, bisa bernegosiasi, cerdas, bijak, dan akhirnya membuat Daud tidak jadi pembunuh suaminya yang bernama Nabal. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Nabal bisa sukses? Kenapa hal baik bisa menimpa orang yang buruk? Kalau yang pertama karena dia punya leluhur takut Tuhan. Yang kedua karena dia punya pasangan yang bijak, cerdas. Dan yang ketiga karena dia punya orang-orang yang baik di sekitar hidupnya. Ayat yang ke-15 dari 1 Samuel 25 ngomong gini, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak ganggu kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh budak-budaknya Nabal kepada Abigail. Jadi kata-kata ini disampaikan, Daud dan orang-orangnya itu baik. Mereka tidak ganggu kami. Bahkan kalau ada orang mau ganggu kami, mereka melindungi kami. Kata-kata itu disampaikan oleh budak-budaknya Nabal kepada Abigail. Disampaikan kepada Abigail. Sehingga Abigail berpikir, oh berarti Daud ini sebenarnya orang baik. Dan akhirnya dia pergi mencegat itu. Ini kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang yang bekerja di bawah Nabal kepada Abigail. Nah, kenapa hal yang baik bisa menimpa atau terjadi kepada orang yang buruk? Karena Nabal punya orang-orang baik di sekitar hidupnya yang tanpa dia sadari membuat dia bisa berhasil. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita makhluk sosial. Selalu ada orang baik di sekitar kita. Bisa asisten rumah tangga, pembantu, itu orang baik. Bisa orang-orang yang membantu kita mengurus anak, itu orang baik. Yang membuat kita bisa bekerja tanpa kepikiran. Membuat kita bekerja dengan tenang. Tidak perlu kepikiran rumah nanti. Kalau kita pergi siapa yang jaga, itu orang baik meskipun dibayar. Tapi tetap itu orang baik. Yang seringkali disepelekan dan dianggap, wah lu bego, lu bodoh. Diperlakukan kasar, itu orang baik. Penjaga toko, karyawan, itu orang baik. Banyak orang baik di sekitar kita. Orang tua kita, orang baik. Pasangan kita, orang-orang baik. Pendeta saudara, gembala sidang saudara, itu orang baik yang menjaga kehidupan saudara. Saya beritahu Bapak Ibu, saya tidak setiap hari mendoakan Bapak Ibu. Tapi gembala saudara dan mami saya, ya kan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, setiap hari Tuhan berdoa juga bagi setiap jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Sama seperti Tuhan memberkati kehidupan kami. Itu setiap malam diucapkan oleh orang tua saya, oleh mami saya. Papi saya lebih spesifik lagi. Setiap nama-nama disebut. Berdoa buat ini, berdoa buat ini, berdoa buat ini. Mendoakan setiap Bapak Ibu tanpa disadari. Sekali lagi, saya tidak selalu mendoakan. Karena saya pun juga kadang-kadang capek. Saya bilang, Tuhan terima kasih atas semua yang baik hari ini. Kayak mau istirahat, mau tidur, Tuhan lindungi. Saya seringkali cuma doa gitu, tapi mami saya, papi mami saya berdoa setiap malam. Berdoa buat setiap saudara. Orang baik. Itu orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Dan orang tua saya selalu berpesan gini, jangan pernah lupa kebaikan orang dalam hidup ini. Waktu gereja awal-awal ngerintis, 30 tahun yang lalu, saya belum lahir, 30 tahun yang lalu, ada orang-orang baik yang kamu harus selalu ingat. Yang kalau hari ini Dedi dan Mama mati, jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Ingat kebaikan mereka. Dan kalau kamu diberkati suatu hari dan mereka dalam keadaan yang susah, jangan segan untuk bantu. Bantu mereka. Berikan bantuan bagi mereka. Selalu ingat kebaikan mereka. Jangan lupa balas budi dalam kehidupan orang. Jangan lupa kebaikan orang. Waktu kita dipaksa keluar dari rumah,
itu orang bantu kita. Jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Jangan pernah lupakan kebaikan dia. Itu orang bantu kita waktu kita dalam keadaan terpuruk. Tentu saja orang yang membuat saya keluar dari rumah juga saya ingat. Tapi bukan itu kan poinnya. Tapi orang-orang baik. Itu orang baik. Yang selalu bantu kita. Waktu gereja masa COVID. Ada orang-orang baik yang mensupport pelayanan. Yang bukan jemaat. Ingat kebaikan mereka. Jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Kalau one day kamu diberkati, tabur benih, berkati mereka. Dan itu nempel. Untuk membuat saya, jangan lupa kebaikan orang. Jangan lupakan kebaikan orang lain. Banyak dari kita seringkali menganggap remeh orang-orang baik di sekitar kita. Mari kita mencari tahu siapa orang baik dalam hidup ini, yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. 3 hal ini tidak dihargai oleh orang yang namanya Nabal. Meskipun hidupnya sukses, Tuhan tidak mengizinkan Nabal menikmati kesuksesannya untuk waktu yang panjang. Hidupnya tidak happy ending story. Karena dia tidak menghargai ketiga hal itu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Waktu Abigail pulang ke rumahnya, dia mau kasih tahu Nabal mengenai apa yang sudah dilakukannya. Nah, Abigail sampai ke rumah, dia ngelihat Nabal lagi mabuk, bikin pesta pora. Cerdasnya Abigail, dia tahan diri. Karena dia pikir dia kagak mabuk aja gua ngomong kagak pernah didengar, apalagi mabuk malah nggak pernah didengar. Maka dia tahan diri, tidak ngomong apa yang barusan terjadi kepada Nabal. Dan dia menunda sampai besok pagi. Besok pagi Nabal udah otaknya mulai ngena, ya, mulai fresh. Datanglah Abigail ngomong nama Nabal. Lu tak beritahu, kemarin orangnya Daud ke sini mau minta bantuan. Lu lagi diberkati, lu harusnya memberkati mereka, berbagi berkat. Tapi lu malah maki-maki. Orangnya Daud itu kembali ke Daud, datang ke sini lagi, mau bunuh lu. Abigail bilang gitu sama Nabal. Nabal ketika dengar itu, Alkitab mencatat jantungnya berhenti dan dia beku, membatu. Kalau dalam bahasa sekarang namanya serangan jantung, heart attack. Diberitahu informasi dari itu. Nabal itu jantungnya mandek. Dan Alkitab mencatat 10 hari setelahnya, Nabal mati. Dan ketika Daud dengar, Nabal sudah mati. Maka kalimat pertama yang muncul dari mulut Daud, terpujilah nama Tuhan yang tidak membuat aku mengotori tanganku dengan membunuh orang bebal seperti itu. Nabal tidak bisa menikmati semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Karena dia tidak menghargai ketiga hal ini. Dia tidak menghargai keturunan, dia tidak menghargai pasangan yang dia miliki, dia tidak menghargai orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu hari ini mari kita menjadi orang yang menghargai ketiga hal ini. Leluhur kita, karena mereka orang yang takut Tuhan. Dan di saat yang bersamaan hiduplah baik, supaya generasi di bawah kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. Menikmati hidup yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Pasangan yang baik yang Tuhan sudah berikan. Pasangan yang terbaik. Dan orang-orang baik yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Saya berdoa supaya ketika kita menghargai 3 hal ini, saya percaya hal-hal yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kita.